Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di Magister Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Surajul Falah Bogor. Dan di mata kuliah saya adalah ini pertemuan terakhir, ya inilah pertemuan terakhir kalau melihat jadwalnya. Jadi ya sangat amazing ya, sangat luar biasa sekali. Cukup panjang juga perjalanan kita ya, karena 2 pekan sekali gitu ya. Nah, di akhir dari perjalanan ini saya ingin di sesi ini saya ingin sebenarnya diskusi lebih banyak terkait dengan bagaimana mata kuliah kita, yaitu apa? Inovasi dan desain atau inovasi dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, kita akan diskusi bersama. Saya harapkan semuanya bisa aktif. Saya tanya satu-satu gitu ya, supaya nanti bisa kita memahami bersama ya. Walaupun nggak istilahnya nggak tidak apa tidak open kamera juga nggak apa-apa gitu ya. Ya nggak apa-apa, nggak usah open kamera juga nggak apa-apa. Nanti sambil dengarkan, nanti sambil kalau sudah sampai, mudah-mudahan saat Mahfud sampai udah cepat sampai rumah nih ya. Oke. Ya, terima kasih. Di sini saya sapa dulu ada Ustadz Muhammad Mahfud. Terima kasih ya, jazakallah khairan. Ada Ustadz Agus Nur Muhammad, ada ketua kita nih, Waalaikumsalam Ustadz Dabra. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ada Ibu Linda, Lindiawati, ada Ibu Rahmawati, ada Ustadz Alvin Kudratullah, ada ya Ibu Soleha, ada Ustadz Arif Awaludin, ada Ustadz Rizky Juliharsa, ada Ustadz Dede Firdaus, ada Ustadz Hasanuddin, dan juga ada Ibu Ira Zahrah ya. Ada 12 orang, Alhamdulillah ya, di kelas B2 ini ya. Oke, di pertemuan ini, uh, jadi di pertemuan ini saya ingin kita bisa review ya terkait dengan mata kuliah kita, yaitu mata kuliah apa inovasi dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Oke, sebentar. Baik, kita sudah sapa dulu. Mudah-mudahan sudah ada semuanya. Jadi semacam apa ya, ya kita untuk inilah nanti mungkin ada kayak penilaian akhir gitu ya, karena kita juga nanti akan ada yang kemarin saya katakan itu ya, jadi untuk UTS-nya ya, kemudian nanti untuk UAS-nya gitu. Gangguan ini. Baik, kita lanjut ya. Jadi terima kasih yang baru hadir juga Ustadz Qulubul Hayat nih. Gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Saya harapkan semuanya betul-betul ya apa mendapatkan learning experience lah ya, ya learning experience dari mata kuliah kita ini ya. Itu di mata kuliah inovasi dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Oke, sambil saya juga buka di ini juga ya. Jadi ada beberapa review ya. Review saya ketik di ini ya di chat room, ada review mata kuliah ya.
dari inovasi dan pengembangan desain pembelajaran uh, pendidikan agama Islam ya atau PAI. Nah, ya jadi nanti boleh langsung bisa menjawab beberapa review yang harus kita ini yang akan kita istilahnya itu pertanyakan. Jadi pertama kita bicara dulu tentang inovasi ya langsung pakai tanda tanya aja ya. Apa itu inovasi desain pembelajaran PAI. Nah, ini kita bicara tentang apa itu inovasi desain pembelajaran PAI. Ya, kemudian yang kedua juga kita perlu paham juga tentang apa sih yang dimaksud dengan desain pembelajaran ya pendidikan agama Islam ya atau PAI ya apa sih sebenarnya itu ya. Oke, desain pembelajaran dari pendidikan PAI itu seperti apa gitu ya atau apa gitu ya apa desain pembelajaran PAI ya. Kemudian yang ketiga, kita juga akan melihat tentang ruang lingkup nih, ya jangan sampai nanti belum mungkin agak tersilap sedikit tentang ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Oke, ya ini. Oke, jadi apa ruang lingkup dari desain pembelajaran PAI? Ya, oke, jadi kita sudah tahu ruang lingkupnya. Kalau sudah tahu, baru nanti kita akan kembangkan, ya. Oke, nah nomor 4 ya, nomor 4 yaitu tadi agak ada anak-anak lewat ini ya. Nomor 4 yaitu terkait dengan eh, ya definisi ya, definisi dari pengembangan. Jadi bagian mana nih yang akan dikembangkan? Tapi sebelum itu kita juga perlu paham tentang teori-teori dari pengembangan desain pembelajaran PAI ya. Jadi apa aja nih teori-teori pengembangannya ya. Oke, kemudian yang agak tersulit saya tambahin aja A1 ya. Hmm, 2A aja ya. 2A itu adalah kenapa ya harus dilakukan inovasi ya dan pengembangan pengembangan desain pembelajaran PN. Nanti yang pakai HP juga kelihatan kayaknya ya di chat room ya. For everyone kan ya. Oke, itu yang balik lagi ke atas yang 2A-nya, nomor 4. Nah, nomor 5 baru nanti terkait dengan apa nih, ide dan gagasan. Gagasan nanti ini pertanyaan yang wajib dibaca wajib dijawab oleh semuanya nih ya. Ini pertanyaan terakhir ya, yaitu ide dan gagasan Anda terkait dengan inovasi dan desain pembelajaran PAI. Oke. Ya, kita ingat dulu. Jadi ini adalah pertanyaan terakhir yang wajib dijawab, yaitu ide dan gagasan Anda terkait dengan inovasi dan desain ya dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Tapi mulai dari identifikasi permasalahan ya permasalahan maksudnya masalah apa nih gitu ya. Permasalahannya itu apa gitu ya. Oke, jadi identifikasi permasalahan dan tadi solusi yang ditawarkan. Nah, ini kalau tadi pesan dari Pak Dr. Zainal kemarin itu, ya anggap aja mirip-mirip UAS lah gitu, karena nanti UASnya itu kan sebenarnya ini ya lebih kepada penulisan yang paling bagusnya itu adalah artikel jurnal gitu ya, walaupun hanya singkat 5 atau 6 gitu ya. Tapi kalau enggak ya minimal itu ya ada book chapter atau book chapter ya artikel dalam bentuk book chapter itu juga boleh juga. Nah, seperti itu. Oke, siapa nih yang sudah siap untuk saya tanya-tanya? Kayaknya sih agar lebih afdol gitu ya. Saya katanya gitu harusnya Qayyidul ilma bil kitab gitu ya. Jadi harus ada
catatan gitu ya, sudah catatan nih ya. Walaupun nanti biasa saya tanya ke ketua kelas biasa juga nih. Kadang kan kalau mungkin dari saya kan suka tersilap atau apa gitu ya. Biasanya saya tanya ke ke koordinator kelas itu untuk siapa aja nih yang rajin biasanya gitu ya. Nah, sekarang juga sebenarnya sih bukan itu ya kalau umpamanya apa mungkin terlalu ini ya kalau umpamanya istilahnya masalah nilai gitu bukan itu ya tapi lebih kepada tanggung jawab ya. Tanggung jawab sebagai apa ya sebagai dosen untuk memastikan inovasi dan desain pembelajaran PAI. Oke, saya akan simpan di sini untuk ininya. Saya mungkin satu-satu nih. Siapa dulu nanti yang boleh, yang sudah bisa atau yang bisa menjawab, ya. Bukan bisa sih, semuanya juga bisa gitu ya. Tapi mungkin uh, berbeda-beda perspektifnya ya. Kalau kita mah bebas ya. Jadi ini ada semacam ada harus ini segala nih ya. Kalau sejelas. Oke, apa? Untuk mata pelajaran harusnya sih kita udah ada di ini ya di mana di apa di kampus ya tapi kayaknya belum berjalan dengan baik kalau di yang S1 sudah wajib sih ya inovasi desain pembelajaran pendidikan agama Islam ya atau PAI oke ya ini kelas ini ya B2 lah ya kelas B2 nanti B2 nya di semester 3 ini ya ada semester 3 kan ya. Nah, 3B2. Oke, nanti kita akan ini nama-namanya supaya nanti bisa apa kita bisa simpan. Oke, kita mulai dari siapa nih yang sudah siap dulu. Mungkin mudah-mudahan bisa terbaca semuanya ya pertanyaannya itu ya di chat room. Nanti pertanyaan yang wajib dijawab adalah yang nomor 5 ya, yang satu, dua, dua A, tiga dan empat itu pilihan salah satunya saja. Ya, siap. Silahkan siapa dulu nih yang mau menjawab nih inovasi dan desain pembelajaran. Oke, ini 3B2 ya. Tentunya nih biar kita ada buktinya kalau kita pernah belajar dan real gitu ya. Baik, kita dari siapa dulu nih? Silahkan nih. Yang biasanya komentar, biasa ada siapa aja nih? Ada Bu Linda, ada lagi Ibu Soleha, ada Ustadz Damra, ada Ustadz Muhammad Mahfud, ada Ibu Soleha, ada Ibu Lina, ada Ibu Rahmawati, ada Ibu siapa lagi? Ibu Lina tadi ya, Ibu Soleha, kemudian juga ada Ustadz Alvin, dan yang lainnya. Silahkan, kita akan bisa sambil cara dulu. Siapa yang mau jawab dulu nih, ya? Mau menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada di sini. Sini semuanya ada berapa nih? Sekitar 12-an ya. Oke, saya buat ini dulu. 4. Ya, ya silakan. Ininya bisa langsung dijawab ya, karena mata kuliah kita ini, karena nanti kemungkinan besar tadi untuk tesnya itu lebih kepada ini apa jurnalnya. Mudah-mudahan sih semuanya bisa tercover semuanya ya. Waktu dan lain sebagainya. Kayaknya ini kan biasanya orang-orang sibuk semuanya nih. Ya, nilai ininya. Kemudian saya persilahkan siapa dulu nih yang mau berkomentar. Siapa dulu silakan. Oleh Ustaz, mungkin Ustaz cari Hasanuddin. ya mencoba aja tadi ya. Iyalah, silakan Ustaz Hasanuddin. Saya catat namanya dulu ya. Ya, Ustaz kenapa? Hasanuddin. Silakan Sanudin, mau yang mana dulu nih? 1 sampai 4, baru nanti 5 terakhir. Silakan. Nomor satu dulu mungkin Pak Dokter. Oke, boleh. Apa itu? Apa itu inovasi desain pembelajaran ya?
kalau yang Oke, jadi apa yang dimaksud dengan inovasi, desain, desain inovasi dan pembelajaran. pengembangan desain pembelajaran PAI? Silakan. Ya, baik. Kalau yang saya pahami dari materi yang telah disampaikan oleh Pak Dokter bahwa inovasi desain pembelajaran itu adalah bagaimana kita merancang gitu ya, kegiatan pembelajaran yang bermakna, yang bisa dipahami oleh siswa, baik terkait dengan metode maupun apa namanya evaluasi dan lain sebagainya. Sehingga dengan desain pembelajaran yang menarik tadi, siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru terkait dengan pembelajaran PAI. Nah, tentunya dengan melakukan inovasi-inovasi yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, baik secara medianya, metodenya, ataupun yang lainnya. Mungkin seperti itu, Pak Dokter, sederhana yang saya pahami. Oke, terima kasih ya. Jadi betul dari pertama. Nanti ada satu lagi, Ustaz Sanudin. Jadi yang Ya, dimaksud dengan desain pembelajaran itu adalah ya rancangan, ya pelaksanaan pembelajaran, ya yang akan dipedomani, yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan ya oleh guru. Ya tentu saja dengan peserta didik atau dengan siswa. Ya, nah ya, ruang betul. lingkupnya apa? Nanti pertanyaan berikutnya itu. Jadi mudahnya desain pembelajaran itu ya adalah rancangan pembelajaran. Itu Pelajaran. aja ya. Nah Ya, sekarang itu baik, dalam Pak. bentuk kemarin itu RPP, satunya lagi adalah modul. Nah Modul kemarin saya juga aja. sempat betul, saya sempat ini juga ada bimbingan apa tesis juga yang analisis tentang desain pembelajaran. Ternyata juga banyak nih yang belum sesuai dari sisi modul ya. Kita sekarang mungkin karena nanti nggak tahu apakah kurikulum di planning ini apakah pakai kata-kata modul atau kata-katanya RPP, tapi intinya adalah desain pembelajaran ya. Jadi desain pembelajaran itu adalah rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru ya di sebuah lembaga pendidikan dalam bentuk RPP ataupun modul. Di dalamnya ada apa saja? Oh, ini pertanyaan berikutnya gitu ya. Terima kasih Ustaz Baik, Hasanuddin. Pak Yang Dokter. pertanyaan nomor dua nih Ustaz Hasanuddin. Jadi pertanyaan yang nomor lima ini yang wajib. Jadi dari analisis, kemudian observasi, kemudian pengetahuan yang didapatkan dari Ustaz Hasanuddin, kira-kira dari beberapa komponen yang ada dalam pembelajaran di sekolah, apa sebutkan satu yang dianggap belum sesuai, kemudian bagaimana kira-kira solusinya yang nanti akan dituangkan ke dalam desain pembelajaran di semester berikutnya. Silakan dalam 5 menit. Baik, Pak Dokter. Kalau yang saya rasakan di sekolah tempat saya mengajar Mhm. adalah terkait dengan metode ya, Pak Dokter. Jadi metode yang mungkin masih belum bervariasi. Kebanyakan Iya, terbatas dari 2002 dengan Metode ya berarti ya. metode-metode yang belakangan. 627 tahun berarti sekitar 1.500 lebih Wah, ini ada yang lebih masuk ke baca dulu. Iya. terjadinya ya. Sekarang aja Oke, lanjut lanjut ulang lagi saya sendiri Ya, biar jelas. Di baik. mana di sekolahannya yang Eh, dihadapi? kalau yang dihadapi di tempat saya mengajar adalah terkait dengan metodenya, Pak Dokter. Jadi metode pembelajaran yang mungkin harus lebih dikembangkan terkait dengan desain pembelajaran ini, karena metode pembelajaran juga adalah bagian ya, bagian dari desain pembelajaran yang harus kita buat, karena Ya, dengan metode betul. tersebut kita bisa menciptakan suasana pembelajaran yang mungkin bisa menyenangkan bagi siswa. Nah, di hal yang sudah saya jalani di tempat pembelajaran itu terkait dengan metode pembelajaran adalah saya menggunakan beberapa metode seperti metode jigsaw dalam pembelajaran. Modelnya pembelajaran itu discover learning, di mana dengan metode jigsaw ini
siswa diajak untuk bernalar kritis. Pertama, langkahnya adalah diajak siswa bernalar kritis dengan menelaah materi pelajaran yang akan disampaikan. Lalu kemudian dalam bentuk kelompok, siswa kemudian bergantian mendatangi kelompok-kelompok yang lain, salah satu dari perwakilan setiap kelompok tadi, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Itu mungkin yang saya terapkan dan kedepannya mungkin saya akan menerapkan lagi. Selain metode jigsaw, ada metode marketplace ya. Metode marketplace ini di mana saya membagikan beberapa hal yang terkait harus didiskusikan oleh setiap anak dalam kelompoknya. Lalu masing-masing kelompok membuat satu bentuk analisis dan kelompok yang lain lalu memberikan komentar terhadap analisis si tiap kelompok itu sendiri. Itu mungkin Pak Dokter yang bisa saya, insya Allah akan saya coba kembangkan lagi. Mungkin bisa minta arahan dari Pak Dokter kira-kira apa langkah yang lebih baik lagi. Oke, seperti itu Pak Dokter. Ya, baik. Baik, terima kasih ya Saya Sanunya. Jadi ini kan memang langsung ke konten ya, ke konten dari dimensi dalam desain pembelajaran, yaitu adanya metode pembelajaran gitu ya. Nah, walaupun sebenarnya ya kita di desainnya, masih di rancangannya, tapi tadi kan penentuan rancangan itu kan memang didasarkan kepada fenomena ataupun kenyataan yang terjadi. Satu lagi pertanyaan mungkin Sanudin. Jadi coba berikan satu contoh, satu topik tertentu dalam bidang PAI yang bisa menggunakan sistem marketplace ataupun jigsaw. Jadi materi apa nih? Saya sendiri ngajar ngajar mata pelajaran apa nih? Pendidikan agama Islam. Kalau di SMP, pendidikan agama Islam. Oh, PAI Oke. juga gitu ya. Ya, Biasanya PAI. kalau yang pakai marketplace atau jigsaw itu pakai materi apa biasanya nih? Ya. Bidang materi apa gitu misalnya? Kalau untuk metode jigsaw, saya materinya itu biasa yang terkait dengan SPI ya, sejarah. Karena kan item Hmm. PAI ada sejarah peradaban Islam. Ya betul. Nah, itu Mhm. bisa nanti di mana siswa dengan model pembelajaran discover learning, mereka menggali informasi tentang aspek sejarah yang kita sampaikan. Nah, aspek sejarah di kelas 7, kelas 8 itu sudah masuk ke sejarah tentang khalifah setelah Khulafaur Rasyidin, yaitu Bani Hmm. Umayyah dan Bani Abbasiyah. Nah, di pembelajaran yang seperti itu saya gunakan metode untuk metode jigsaw tadi. Jadi satu kelompok saya bagi beberapa item misalnya tentang sejarah pendirian, lalu kemudian ilmuwan-ilmuwan yang berada sejak di era Bani Umayyah atau Bani Abbasiyah. Nah, kemudian satu sama lainnya mereka saling mengunjungi. Nah, itu metode jigsaw. Mengunjungi untuk mempresentasikan, menyampaikan hasil yang mereka temui. Kemudian kalau dengan marketplace ini, saya terkait dengan fikih yang sudah saya coba terapkan, yaitu fikih muamalah, di mana siswa belajar tentang riba, tentang apa lagi itu jual beli dan lain sebagainya. Nah, lalu tiap-tiap kelompok menuliskan hasil diskusinya di dalam sebuah karton dan karton itu ditempel di tiap-tiap pojok dinding di mana mereka berada. Nah, lalu masing-masing kelompok diberikan semacam kertas kecil dan tiap kelompok memberikan komentar yang ditempel di tiap karton itu. Jadi disebutnya marketplace itu gitu. Jadi seolah-olah mengunjungi pasar gitu jadi marketplace. Oke. Mungkin itu Ah, yang saya sudah terapkan Pak Dokter. Kalau Oke, terkait kalau bicara tentang metode, kayaknya nggak lengkap juga ya kalau tidak bicara tentang sumbernya. Mungkin ringkas saja. Sumber pembelajarannya itu apa saja tuh yang biasa dilakukan? oh iya, sumber pembelajaran yang digunakan itu memang bervariasi Pak Dokter. Kalau untuk kelas 7 mungkin masih kepada
textbook, buku paket yang mereka ada, tapi untuk saya sebagai guru mencari sumber pembelajaran dari yang lain seperti internet ya. Dari internet sudah pasti itu. Lalu kemudian dari buku-buku pendukung. Nah, kalau untuk di kelas 9 biasanya saya sudah menggunakan sumber belajar itu memang langsung dari internet. Jadi setiap siswa diminta membawa handphone, lalu saya meminta mereka untuk mencari satu masalah, misalnya dengan menggunakan model pencarian itu dengan menggunakan AI. Jadi saya minta mereka paling tidak belajar menggunakan AI untuk mencari ilmu pengetahuan gitu ya. Misalnya seperti kemarin saya mengajarkan tentang bab Khalifatullah fil ar ya, manusia sebagai Khalifatullah fil ar. Maka saya buat 4 pertanyaan, lalu mereka diminta untuk mencari jawaban tersebut secara jelas melalui handphone yang mereka pegang, dan mereka boleh mencarinya dengan menggunakan AI tadi. Mungkin seperti itu, Pak Dokter. Oke, alhamdulillah luar biasa nih Ustaz Sudin ini. Nilainya harusnya 95 ini ya, saya kasih nilainya nih. Zazana luar biasa ya. Tadi saya kepikiran memang kan beberapa sekolah itu tidak boleh membawa handphone gitu ya. Nah, jadi kalau tadi sumbernya itu hanya buku ya kayaknya menurut saya agak kurang juga. Kalau perlu sebenarnya sih mungkin ya ada buku tambahan yang memang dibawa ke kelas mungkin ya. Kalau mereka Ya, betul. susah ke perpustakaan saya rasa itu juga bagian dari inovasi juga tuh diletakkan di desain pembelajaran bahwa guru misalnya membawa buku-buku induk, misalnya mungkin ya Sirah Nabawiyah, Sirah Tarikh Khulafa gitu ya, sejarah Ya, peradaban Islam gitu nanti boleh dibagikan tuh di situ. Jadi selain ada LKS ya, LKS atau buku ya buku utama gitu ya, baru nanti ada buku-buku yang mereka juga dikenalkan dengan buku induk gitu ya. Tadi kalau AI dengan internet ya menurut saya sih ya bagus juga gitu ya itu bagus tapi alangkah baiknya juga mereka oh iya tadi selain ada buku juga ada PDF-nya saya rasa juga mereka bisa kita berikan dulu sebelum pembelajaran itu PDF tentang Sirah Nabawiyah kan banyak banget tuh ya Tarikh Khulafa juga ada juga Tarikh Bani Umayyah Abbasiyah juga ada tuh itu boleh di-share mereka boleh bisa dibaca tuh ya. Nah, selain juga nanti ada video-video juga cukup banyak ya. Nah, itu saya ya, rasa udah cukup bagus ya. Jadi catatan saya sebaiknya siswa itu juga dikenalkan dengan sumber-sumber apa ya kalau bahasa itu sumber buku babon gitu, buku referensi utama gitu ya. Misalnya ya, tarikh betul. apa Sirah Ibnu Hisham gitu ya, mungkin Oh, tadi ya. tarikh Khulafa gitu ya, atau mungkin juga Qisasul Anbiya gitu. Nah, itu saya rasa itu buku-buku pokok atau mungkin ya yang standar itu biasanya yang Nurul Yakinnya kan jadi buku standar tuh ininya. Jadi kalau Ya. buku-buku induk juga sepertinya itu dibiasakan baik itu bukunya mungkin guru itu bawa ke kelas atau mungkin juga tadi dalam bentuk PDF. Ada tambahan saya Sanudin. Ya, Pak Dokter, memang kami kekurangan tentang itu tadi buku-buku di sekolah kami masih kurang gitu ya, buku-buku penunjang. Ya iya Jadi iya kalau iya. di saya secara pribadi sih memang kita ada ya, cuman karena terbatas, jadi kalau Hmm, dibagikan diberikan pada siswa agak sulit juga. Ya paling ya kalau kurang saya ya. cuman ya membagikan tadi yang seperti Pak Dokter bilang PDF, teman saya print PDF-nya di print yang terpenting, lalu kita bagikan. Terkadang seperti itu untuk bahan literasinya. Iya. Artinya intinya apa soalnya gini catatannya kalau umpamanya hanya Ya, tadi dari internet atau dari AI itu sudah ya, bagus untuk awal gitu ya. Tapi kan harus merujuk juga ke buku-buku induk utama gitu sehingga mereka juga nanti terbiasa oh iya ternyata ada gitu kan itu. ya, Tapi intinya betul. luar biasa saya Sering terima kasih banyak nih luar biasa nih ya. Terima Jadi kasih nanti Pak Dokter. tinggal Ya, didesainnya tadi dalam bentuk RPP ataupun juga dulu silabus sekarang itu modul intinya ya dicatatkan di situ, disimpan di situ bahwa oke untuk pembelajaran misalnya Bani Umayyah, metode pembelajarannya adalah jigsaw atau marketplace atau mungkin discovery learning ya dengan mungkin tadi ada media atau sumbernya adalah buku ataupun juga PDF. PDF juga sebenarnya ya nggak masalah juga sih ya karena kan dia yang penting ya, real PDF bukunya asli.
Terima kasih Iya Ustaz betul, Hasanuddin. betul. Kita lanjut Terima kasih Pak balikannya Dokter. Pak Ustadz Agus Nur Muhammad nih yang mau komentar nih atau yang lainnya silakan. Silakan menjawab satu pertanyaan, kemudian nanti sisanya yang wajib adalah yang nomor 5, sisanya apa pilihan. Silakan. Siapa nih Ustadz Agus Nur Muhammad? Ya, tadi kayaknya sudah open mic-nya atau yang lainnya dipersilahkan. Siapa nih? Ya, langsung saja boleh buka mic-nya ya. Langsung komentarnya seperti apa nih ya terkait dengan desain pembelajaran atau ya nanti lebih spesifik kan gini. Jadi desain pembelajaran itu kan rancangannya. Nah, untuk menyusun rancangan itu kan biasanya hasil dari peningkatan evaluasi ya semester sebelumnya ya atau mungkin juga dapat dari misalnya pelatihan-pelatihan. Oke, semester besok saya mau menggunakan metodenya ini, medianya gitu misalnya. Oh, untuk mungkin semester besok saya akan menggunakan media bukan hanya yang sifatnya proyektor gitu, bukan hanya sifatnya buku, tapi mungkin bisa media-media yang lainnya yang bisa digunakan gitu ya. Atau mungkin juga kalau di PAI itu kan tadi ada praktek ya, ada misalnya sholat, berwudu gitu ya, kemudian juga mungkin ada haji umroh gitu kalau udah sampai di sana gitu ya. Nah itu kan perlu dikembangkan tuh. Jadi bisa dalam bentuk simulasi, nah itu bisa dalam bentuk praktik gitu ya, sehingga nanti siswa itu lebih merasakan learning experience-nya. Silakan. Siapa nih yang mau menjawab setelah Ustadz Hasanuddin? Silakan. Siapa nih? Oh, Ibu Rahmawati Assalamualaikum ya. Pak Dokter. Silakan Ibu Rahmawati. Ya, Gimana? sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk pemaparannya. Tadi juga dari Pak Ustadz siapa itu, terima kasih untuk sharingnya. Eh, ini mohon izin untuk menjawab yang kaitan ke soal nomor, kenapa perlu inovasi gitu ya. Itu yang pertama. Tentu inovasi ini kan muncul banyak faktor. Salah satunya adalah karena ada keharusan, misalnya saja perkembangan zaman terutama ya, apalagi di dunia pendidikan kan semakin berkembang, tentu Ya, betul. perlu diimbangi gitu ya pengembangan tersebut. Nah, kemudian karena ini inovasi di pembelajaran adalah ke pusat ke peserta didiknya, yaitu supaya bagaimana cara supaya peserta didik minat belajarnya meningkat misalnya. Tentu ini perlu ada pembaharuan inovasi terkait dengan banyak hal. Kemudian juga dengan inovasi lebih tadi berminat, kemudian meningkatkan kritis misalnya. Kemudian pembelajarannya lebih menarik, lebih kondusif tentu. Kemudian siswa lebih kreatif dan juga mempertahankan misalnya setiap sekolah itu atau guru, masing-masing guru kadang punya inovasi tersendiri ya di mapelnya itu. Ini juga untuk ciri khas misalnya untuk sekolah inovasi itu diambil oleh sekolah misalnya. Ini membedakan antara sekolah A dengan sekolah B atau dari segi gurunya. Itu kenapa inovasi ini penting terutama untuk di dunia pendidikan. Itu yang untuk kenapa perlu inovasi. Mungkin lebih detail lagi, Bu Rahmawati. Kira-kira coba sebutkan empat sebab kenapa inovasi harus ada singkat. Dua apa, tiga apa? Silakan. Sebabnya dunia pendidikan berkembang, perlu inovasi supaya siswa tidak bosan itu, pembelajarannya lebih menarik, meningkatkan minat kritis siswa dengan inovasi kreatif. Oke, ya betul ya. Jadi tadi kalau kita bicara tentang inovasi kan mestinya kita memang awali dengan apa itu inovasi gitu ya. Inovasi kan ada dua nih ya. Yang pertama adalah invention ya, jadi menemukan sesuatu yang betul-betul baru, dan yang kedua itu adalah discovery. Yang paling banyak kita itu adalah discovery, artinya mengembangkan dari yang sudah ada. Berarti kalau disebut dengan inovasi desain pembelajaran PAI berarti bagaimana melakukan discovery, melakukan pengembangan dari desain pembelajaran PAI, dari rancangannya gitu ya. Nah, untuk tadi menentukan rancangan itu kan harus hasil dari evaluasi dan juga rekomendasi dari pembelajaran terdahulu. Nah, kemudian kenapa inovasi dan pengembangan itu penting? Ya, pertama mulai dari bisa jadi pertama itu adalah memang tadi boleh perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian yang kedua juga kebutuhan dari siswa.
Jadi bukan hanya siswa itu learning fun, bukan, tapi memang kebutuhan siswa itu sekarang itu mendesak untuk harus belajar ini. Ya, misalnya kenapa sih kita harus masih belajar akhlak gitu ya? Kenapa sih kita harus belajar sejarah kebudayaan Islam? Coba saya mau tanya ke Bu Rahmawati ini. Yang lain juga nanti boleh jawab juga ya. Kenapa sih kita harus, pertanyaannya, kenapa siswa harus belajar sejarah? Spesifiknya adalah sejarah kebudayaan Islam. Silahkan dalam 1-2 menit. Iya, masih di mute suaranya. Ah, ah. Kenapa nih harus belajar sejarah, khususnya sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam? Silahkan. Nanti Ustaz Alvin mau jawab nih, tenang, sabar ya. Gimana Bu ini? Jauh ini aja. Jadi kenapa sih kalau ini kan semacam ini apa sih apa ya keprihatinan kalau dulu itu kita waktu saya masih sekolah itu ada PSPB ya, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa. Sekarang udah nggak ada tuh. Jadi itu sebenarnya kan sejarah, kemudian sejarah yang dibahas itu sedikit gitu ya. Nah pertanyaannya kenapa kita harus belajar sejarah ya? Ya kalau secara spesifik kita sebagai seorang Ya, Muslim kenapa sih harus belajar sejarah kebudayaan Islam? Silahkan. saya mencoba menjawab ya Pak Dokter. Yang Mhm. pertama tentu saja belajar sejarah ini tentu penting ya sebagai background ya. Yang tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai kehidupan umat yang berkaitan dengan hukum Islam yang terdahulu maupun yang sedang. Misalnya. Kemudian juga ini menjadi dari sejarah juga kan ada teori-teori itu ada juga yang dari sejarah. Kemudian teori kan ada juga yang memang untuk dijelaskan ke depannya juga dalam sejarah banyak ilmu, kemudian ibroh itu ya dari sejarah. Kemudian disertai mundur majunya suatu misalnya tentang budaya Islam, mundur maju dari peradaban Islam juga kita salah satunya adalah dari sejarah. Jadi penting sekali untuk mengetahui sejarah, terutama tentang sejarah Islam. Oke, ya betul ya. Jadi memang seperti itu adanya. Artinya bahwa kenapa sih siswa itu harus belajar sejarah? Ya karena dengan belajar sejarah kita akan mengetahui Ya, tentang bagaimana sebenarnya kejadian-kejadian di masa lalu. Kalau sejarah itu biasanya adalah 50 tahun terakhir gitu ya. Itu atau 50 tahun sebelum sekarang gitu. Itu nanti kayak disebut dengan sejarah. Tapi yang kemarin juga jadi bagian dari sejarah kita juga. Tapi kalau dari sisi ilmu sejarah gitu ya. Jadi memang bisa memahami ya tentang realitas di masa lalu ya dan yang paling penting adalah kita kaitkan dengan realitas yang ada sekarang ini gitu ya. Jadi bagaimana Indonesia itu terbentuk misalnya, bagaimana Islam di Indonesia misalnya, kemudian bagaimana masa kalau di SKI berarti ya masa kenabian, Khulafaur Rasyidin, Abdul Umayyah, kemudian Abbasiyah, ya Utsmaniyah dan seterusnya itu yang paling penting dari sejarah itu sebenarnya bukan hanya sejarahnya, tapi mengkorelasikan, mengaitkan dengan kejadian sekarang dan mungkin bisa jadi prediksi di masa yang akan datang, sehingga siswa itu bisa memahami tentang kejadian-kejadian masa lalu, ya sekarang dan mungkin ya prediksi di masa yang akan datang. Jadi ya tadi jawabannya memang penting, tapi alasannya adalah karena memang pembelajaran dan juga hikmah gitu ya, termasuk juga menghargai lah dari pendahulu-pendahulu kita. Kalau kita yang nggak paham sejarah gitu atau mungkin ada juga tadi ngajarkan sejarah itu hanya sebatas sejarah saja gitu ya, cerita Nabi Hijrah mungkin Khulafaur Rasyidin dan sebagainya, itu ya tinggal sejarah saja, padahal dengan belajar sejarah itu kita bisa memahami lebih detail tentang bagaimana sebenarnya kejadian-kejadian di masa lalu, korelasinya dengan sekarang dan yang akan datang. Oke, pertanyaan terakhir Bu Rahmawati, apa nih masalah yang dihadapi atau yang ditemukan di masyarakat, di sekolah, kemudian bidang cakupan dari desain pembelajarannya, kemudian bagaimana solusinya. Silahkan dalam 3-5 menit. Punten Pak Dokter untuk umum atau untuk PAI ya? Boleh dijelaskan yang umum dulu, tapi kita tarik ke PAI. Kalau yang umum di kami berdasarkan hasil supervisi observasi yang lebih banyak ya yang terjadi adalah kurangnya guru itu menggunakan metode media dan bahan ajar yang variatif. Jadi
belum mengacu pada diferensiasi siswa, lebih ke belum semuanya menggunakan metode bahan dan media yang variatif dalam pembelajarannya. Oke, pilih satu saja, media. Oke, masalahnya apa di media, kemudian lebih detail, kemudian solusinya seperti apa terkait dengan media. Tadi metode sudah, silakan. Ya, itu ya gabungan sebetulnya, terkait kan semuanya media semua. Eh, Kesehariannya presentasinya lebih, misalnya medianya kan siswa itu minatnya banyak ya. Nah, tidak mengacu ke semua siswa. Saya Ya, lebih banyak metodenya ceramah, masih ada yang ceramah. ya masih ada Lebih banyak, betul. presentasenya itu lebih banyak kan, kalau saya perhatikan itu yang terjadi Mhm, banyak ceramah terus sama buku. mhm, Kalau untuk model atau contoh-contoh belum mhm. variatif. Jadi kenapa dari berdasarkan analisis kebutuhan dan sekolah masih dalam misalnya inovasinya, pengembangannya masih ke pembelajaran, karena ya itu salah satunya medianya masih belum variatif. Jadi hampir selalu kalau kami mengadakan workshop di awal tahun pelajaran itu disisipkan gimana caranya guru ini lebih inovatif, terutama misalnya tadi salah satunya di media itu. Jadi mendatangkan misalnya narasumber ataupun guru itu sendiri yang berbagi praktik baik terkait media yang lebih inovatif lagi. Oke, nah mungkin boleh disebutkan nih kira-kira media yang inovatif tidak mesti harus modern gitu ya, tapi yang memang membuat ya pembelajaran itu berhasil. Berhasilnya pembelajaran kan apa siswa itu peserta didik itu paham gitu ya dan mereka senang dan paham. Kira-kira apa nih contoh satu atau dua media yang mungkin bisa dijadikan alternatif? Silakan. Misalnya gini, kalau media kan tentu salah satunya mengacu pada pembiayaan ya, SDM baik Mhm, siswanya, kelengkapan fasilitas sekolah dan juga mhm, pembiayaannya, keuangan. Misalnya untuk pelajaran IPS ya, tidak mengacu ke modern saja, ke yang membutuhkan biaya besar. Kami ada kantin di materi, misalnya di salah satu materi itu ada tentang penjualan, tentang mhm. wirausaha, bisa saja dibawa ke kantin mencari apanya gitu dari segi untuk mengelola atau pengembangannya gitu. Oke, baik ya. Jadi kalau kalau ke kantin kayak itu ya itu bisa menjadi tapi itu lebih ke metode pembelajaran sih dimasukkannya. Jadi nanti ada semacam kunjungan gitu ya. Bahasa kerennya itu industrial visiting gitu ya. Jadi visiting of industry. Jadi berkunjung ke industri. Anggap aja kantin itu industri gitu ya. Ya jadi kecil Bisa kan juga artinya ketika iya misalnya betul gini, ketika bisa saja misalnya tentang matematika itu kan tergantung tingkatan ya. Mau mhm, tingkatan pembelajarannya misalnya SD, SMP, SMA, atau itu kan pasti berbeda ya konteks. mhm, Mau kontekstual atau tekstual kan tergantung tergantung betul tingkatan ya. Kalau misalnya anggaplah misalnya SD. Nah, bisa saja papan tulis itu sebagai media, tidak, oh tapi betul secara iyalah kreatif, pasti. digunakannya secara kreatif. Oke, papan tulis nih, betul. Papan tulis itu adalah media. Pernah nggak dengar-dengar gimana sih manajemen papan tulis? Saya dulu sempat bahas ya, kalau nggak salah itu ya. Bagaimana cara menggunakan papan tulis yang inovatif kayak gimana sih sebenarnya? Misalnya apa? Kalau dulu itu kan kita nulis itu dari awal, dari depan gitu, gitu ya. Atau kayak gimana? Pernah ini nggak, Bu Rahmat, untuk manajemen pengelolaan papan tulis? Misalnya untuk pelajaran matematika, Pak Dokter. Hmm. Jadi langsung media yang digunakan ada papan tulis, misalnya panjang, kali gitu kan, kali Hmm. lebar atau gitu. Atau bisa Iya langsung ya. medianya adalah alat yang dibawa, buah-buahan yang dibawa. Ukuran Untuk gitu langsung tingkatan, gitu ya. ya untuk Tinggi badan tingkatan juga ya. SD, untuk tingkatan SD tentu lebih harus ke konteks kan yang dilihat. Kalau Betul betul. tekstual, kalau untuk tingkatan SD itu lebih yang dilihat. Tapi kalau untuk tingkatan SMA atau seterusnya, bisa saja konteksnya yang abstrak gitu.
Ya, betul. Oke. Jadi maksudnya tadi sebenarnya tadi dari sisi ya betul media itu bisa dua tuh ya. Bisa dia media papan tulis ya, whiteboard itu bisa menjadi dua fungsi. Fungsi pertama dia adalah media. Media itu terutama nanti untuk menulis gitu ya. Kalau dalam penulisan itu misalnya dalam menulis saya guru-guru kan kayaknya udah biasa nih ya. Ketika menulis misalnya kalau papan tulisnya panjang itu bisa dibagi dua atau dibagi tiga. Kemudian mungkin di awal itu dibuat gambar yang menarik atau apa gitu ya. Jadi itu di pengelola. Tapi ketika itu whiteboard itu menjadi media. Kalau whiteboard itu tadi menjadi istilahnya itu metode menyampaikan itu kan metode tuh, berarti dia showing kan, menyampaikan bahwa oke ini papan tulis panjangnya berapa nih, tingginya berapa, ya panjang tinggi gitu ya, atau panjang kali lebarnya berapa. Kemudian itu kan juga mungkin ada keramik atau apa diukur. Itu kan dia sebagai memang nggak istilahnya itu metode pembelajaran itu langsung direct gitu ke benda gitu ya. Nah, tapi udah cukup sih. Terima kasih banyak Bu Rahmawati ya. Sama Artinya ya, mungkin kalau betul. di PAI juga perlu dikembangkan atau mungkin satu lagi deh boleh nambah nih di bidang PAI misalnya di akidah ya. Kira-kira ada nggak inovasi untuk pembelajaran akidah atau akhlak deh, akidah akhlak gitu. Kira-kira kayak gimana nih? Media Eh, yang saya digunakan aja fokus ke media. saya mohon maaf, saya memang bukan guru PAI ya, Pak Dokter. Saya mengajar TIK ya, tapi Ya nggak apa-apa mencoba sih. Atau menjawab pakai ya. TIK-nya. Ya, Ya, kalau kalau nggak apa? pakai TIK. Jadi artinya itu saya kebetulan ada mahasiswa bikin skripsi itu judulnya itu tentang penggunaan TIK sebagai media pembelajaran PAI. Kayaknya nanti tesisnya harusnya ke sana juga tuh bisa tuh. Gitu. Jadi kayak gimana nih TIK? Mungkin spesifik lah ya. Kalau TIK kan terlalu luas ya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi media pembelajaran PAI. Kayak gimana nih? Kira-kira masuk ke media juga sama. Kalau di TIK-nya, berarti kalau untuk ke Mhm. PAI, ya tadi Mhm. menampilkan gambar-gambar yang langsung mereka lihat atau bisa dicontohkan gitu. Misalnya kaitan ke akhlak, bisa saja mencari gambar yang tujuannya sebenarnya ke akhlak gitu. Jadi mereka Mhm. video ataupun gambar yang tanpa secara dijelaskan pun, oh siswa itu bisa, oh maksudnya adalah untuk apa? Untuk belajar akhlak, misalnya tentang sopan santun atau yang lebih spesifik Hmm. apa. Tapi dengan melihat gambar atau video itu mereka sudah ada pemahaman gitu, Oke, tidak kalau ini nih, menjelaskan lagi gurunya. iya betul. Artinya tadi kan menggunakan proyektor atau mungkin LCD atau apa yang penting ada film, ada video, ada gambar dan sebagainya. Tapi satu lagi nih, penasaran nih, Bu Rahmati kalau ngajar saya juga kebetulan saya juga dulu ngajar TIK, saya ngajar IPS juga, sertifikasi guru saya dulu 2008 juga IPS juga itu ya. Pernah nggak apa sekarang ini ya menggunakan sosial media? Jadi anak itu mungkin saya kasih contoh bikin video di TikTok, bikin video di reel video, short video, pernah nggak? Pernah, Pernah juga ya? tapi dikaitkan kalau ke PAI berarti dikaitkan dengan materinya TikToknya Iya, itu, betul. bukan misalnya Mm-mm. konten TikTok. Tapi Iya, dari betul. segi visualnya ataupun kata di dalamnya adalah kontennya mengkaitkan ke materinya, ke PAI. Ya, oke, terima kasih. Maksud saya itu bagian dari inovasi dan kan dulu kan nggak ada gitu ya. Dan anak itu siswa itu dia lebih seneng gitu ya. Dan itu belajar tanpa perlu diajarkan gitu. Jadi mereka itu tadi misalnya oke bikin materi tentang akidah misalnya sifat 20 lah atau Asmaul Husna lah gitu ya. Nah, kemudian nanti mereka suruh buat video kemudian di-share. Nanti orang tua juga seneng juga tuh biasanya itu kan. Nah, jadi Paling daripada ini Pak Dokter, punten ditambahkan sedikit. Paling saya boleh. ngajar TIK di awal itu pasti, saya kan SMP dulunya. Di awal Mhm. karena TIK nih, seperti pisau bermata dua. Jadi bagaimana TIK atau secara umum teknologi secara umum bagaimana digunakannya. Jadi kita ada tanggung jawab di situ, bisa digunakan untuk hal positif atau malah kebalikannya. Jadi dijelaskan ke siswa supaya bersosial media pun oh secara benar, insya Allah gitu kalau dijelaskan seperti itu, disisipkan Iya, untuk ke PAI atau ke nilai agamanya.
Iya betul, pastilah gitu ya. Jadi walaupun tidak secara spesifik PAI, misalnya kan ada pembelajaran etika, moral, akhlak kan di situ ada gitu kan ya. Ya bangsa Indonesia sendiri kan juga bangsa yang baik, apalagi kita Muslim gitu kan ya. Artinya tadi sebenarnya artinya itu sebenarnya di PAI itu juga sangat memungkinkan untuk penggunaan tadi sosial media sebagai dia semacam oke media pembelajaran atau metode pembelajaran juga bisa gitu ya. Artinya dengan metode pembelajaran mereka tuh juga juga agar memenuhi sosial media juga dengan hal-hal yang positif gitu misalnya gitu ya. Nah, saya rasa nah termasuk tadi mungkin ini agak beda-beda antara sekolah kan ada sekolah juga yang memang nggak boleh handphone bawa gitu ya. Itu tapi kan di rumah tetap aja mereka pakai maksudnya tadi penggunaan sosial media atau handphone atau gadget itu mau nggak mau tuh harus diantisipasi oleh guru gitu ya. Jadi ngelarang juga akan sangat sulit gitu. Mendingan mengarahkan dan menggunakan itu karena itu adalah tadi kan Bu Rahmati bicara tentang media pembelajaran gitu ya. Kalau jadi sumber sebenarnya bisa juga, cuman tadi harus hati-hati dalam artian itu karena sumbernya tuh kalau dari internet, dari video dan sebagainya kan perlu di cross check. Jadi mereka juga diajarkan untuk dikenalkan kepada sumber-sumber referensi, apalagi nanti dalam kaitan dengan PA itu referensi yang memang induk gitu ya, yang memang oh sumbernya ini, bukunya ini, sumber referensinya ini. Jadi bukan hanya dari internet saja. Oke, terima kasih banyak Bu Iya, Rahmawati ya. Mudah-mudahan bisa lebih sama-sama terus Pak inovatif Dokter. ya. Oke, baik terima kasih. Kita lanjut ke siapa tadi nih yang mau jawab nih udah banyak nih kayaknya nih ya. Ada siapa? Boleh langsung ininya apa mic-nya silahkan ya. Mudah-mudahan tadi yang masih di jalan sudah di rumah dan kita bisa diskusi. Tadi yang kedua ada Ibu Rahmawati. Terima kasih banyak ya. Oke, yang ketiga silakan saya sambil catat soalnya saya suka agak lupa kalau nggak dicatat ini yang jawab-jawab ini ya. Oke, mudah-mudahan sudah selesai dengan yayasannya nih. Kemudian ada Ibu Ira Zahroh. Tadi masih ada kegiatan ya sambil ngajar ya. Oke, siapa nih? Ada Ustadz Jilid Firdaus, ada Ustadz Kulub, gimana nih? Ustadz Kulubul Hayat nih. Kemudian ada Ustadz Arif Awaludin juga, ada Ustadz Agus Nur Muhammad. Jadi kita lebih ke review karena ini adalah pertemuan terakhir gitu ya. Jadi nanti untuk UASnya ya ini juga sebenarnya ya bisa dianggap berapa persen lah ya gitu tapi sangat menjadi pertimbangan gitu ya jadi bukan hanya memang mendengarkan saja karena memang mungkin mindset ya beberapa karena kita tuh berada di generasi yang apa ya generasi pertengahan ya generasi antar generasi yang dari mulai belum kenal internet kemudian kenal internet kemudian belajar mulai dari yang manual kemudian yang ke online ya kemudian ke manual lagi jadi belum terbiasa belum lagi ya mungkin juga kaitan dengan mindset juga untuk belajar kita ini ya jadi beberapa gitu ya jadi tapi kalau guru ya Ustadz itu biasanya Masya Allah ya misalnya kalau saya sebutkan ya sebutkan Harus bin Imam misalnya kalau di dosen-dosen itu yang mereka terus belajar walaupun sudah jadi dosen gitu ya Pak Dokter Edi juga luar biasa sekali itu ya. Kemudian juga ustadz-ustadz ini juga saya rasa sama gitu ya. Jadi karakter dari guru ya, ustadz gitu ya. Karakter guru atau ustadz itu adalah memang betul ya tolabul ilmi itu minal mahdi ilalah di gitu ya. Jadi namanya belajar itu sampai sekarang kita terus belajar sampai kita meninggal itu kita terus terus belajar. Kenapa? Karena ya manusia maharul khotawan nisyan sering lupa gitu ya. Oh ya dulu pernah belajar ini ya kok jadi lupa gitu ya. Nah, kemudian juga ada yang nanya juga kenapa apa kita harus istilahnya itu belajar mendengarkan gitu ya. Ya karena dengan belajar mendengarkan itu nanti kita akan minimal ya kalau dianggap seperti saringan itu ya adalah yang nyangkut gitu. Oh dulu pernah belajar sama Pak Misno nih gitu tentang desain pembelajaran. Oh ternyata TikTok nih gitu ya. Ternyata emang di luar tuh udah seperti itu gitu ya, seperti itu. Nah, nanti dakwah juga sama. Nah, kemudian yang penting juga adalah mindset tadi itu belajar online yang menurut saya secara spesifik ini ya belajar mindset untuk belajar online yang pertama dan yang lebih penting lagi juga semuanya penting berarti yang lebih penting lagi adalah memang mindset untuk terus belajar
Ya, walaupun kalau di sini udah terpercaya lah ya, Ustadz Kulub apalagi jauh-jauh ini ya, luar biasa sekali ini ya. Jadi sudah terbukti bahwa memang apa mindsetnya itu juga mindset pembelajaran. Kalau kaitan dengan online biasanya mungkin ada kegiatan gitu ya, ada kegiatan ya kita maklumi. Tapi juga kita perlu perhatikan juga bahwa yang namanya belajar itu kan salah satunya adalah tadi yang paling penting itu adalah metode ya, metode pembelajaran. Nah, tadi disebutkan oleh Ustaz Hasanuddin, oleh Ustazah ya Ibu Rahmawati bahwa media pembelajaran itu penting, kemudian metode pembelajaran juga penting. Kalau metodenya saya ceramah terus gitu ya, saya lecturing terus ya paling sebentar lupa gitu ya. Paling nanti kalau mau ingat itu ada di video di YouTube saya, ada semua rekamannya ya, mohon izin keikhlasannya semuanya gitu ya. Nah, itu jadi mendengar itu ya secara teori itu membosankan gitu ya, membosankan. Makanya harus ada diskusi dan saya rasa saya juga selalu memberikan ruang ya untuk diskusi gitu ya dengan sebelumnya ada apa penjelasannya dulu. Oke, baik kita lanjut siapa nih? Ustadz Alvin atau Ustadz Kulubul Hayat ya. Atau siapa lagi? Ada Ibu Soleha, ada Ustadz Arif Awaludin, ada Ustadz Agus Nur Muhammad, ya ada Ustadz Dede Firdaus gimana ini ya. Silakan boleh langsung memakai Ustadz Alvin, silakan Ustadz Alvin gimana nih pendapatnya nih, silakan langsung. Kalau pendapat saya, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Desain warahmatullahi pembelajaran, wabarakatuh. jadi desain pembelajaran itu merupakan rancangan yang dilakukan di sekolah untuk menunjang proses pembelajaran, gitu Pak. Oke, terus tadi udah dijawab untuk yang desain pembelajarannya. Pertanyaannya apa sih ruang lingkup dari desain pembelajaran? Jadi yang ditulis yang ada pada desain pembelajaran itu apa Ustadz Alvini? Silahkan, itu pertanyaan pertama. Jadi kalau ruang lingkup desain pembelajaran ya ialah sekolah Pak. Apa? Sekolah, lembaga-lembaga dan orang-orang yang mendukung dalam dunia pendidikan. Oke, betul. Tapi itu kan mereka itu namanya itu stakeholder dan shareholder. Tapi secara lebih spesifik bahwa desain pembelajaran itu kan rancangan pembelajaran, rencana proses pembelajaran. Nah, di dalam rencana itu isinya apa saja, dimensi-dimensinya, komponennya. Seperti rancangan kurikulum, seperti rancangan RPP Oke. dan lain sebagainya. Oke, kalau kurikulum dia di atas desain. Jadi kurikulum Di dulu atas secara keseluruhan dari sebuah institusi lembaga pendidikan baru diturunkan menjadi desain pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Tadi betul ya, bentuknya adalah RPP atau modul. Pertanyaannya berarti di RPP atau modul isinya itu apa? Silakan. standar isi biasanya Pak. Mhm. Standar isi, standar mutu biasanya itu. Oke, standar isi, standar mutu itu dia biasa masuk ke tujuan pembelajaran. Oke, betul. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Selain tujuan pembelajaran, apa lagi? Alokasi waktu biasanya. Oke, betul. Waktu. Berarti waktu itu nanti kaitan dengan kapan atau berapa lama pembelajaran itu dilakukan. Yang berikutnya, selain waktu, Selain waktu, materi yang akan diajarkan di kelas itu Pak. oke, betul ya. Jadi materinya. Nah, berarti sudah ada waktu dengan ada materi. Nanti kita akan lihat pengembangannya itu di bidang itu apa saja. Tambah dua lagi, materi, waktu, ya, kemudian dari tujuan pembelajaran, dua lagi apa? Standar isi Pak. Oke, kalau standar isi, standar kompetensi dia masuk ke tujuan, ya tujuan dari pembelajaran. Kalau kita belajar, biasanya apa komponen dalam pembelajaran, dalam proses belajar mengajar? Komponennya guru dan siswa Pak. Ya, betul. Guru dan siswa. Komunikasi antara guru dan siswa itu kan memerlukan adanya metode, media, dan pendekatan. Apa tuh namanya?
persiapan mungkin Pak. Persiapan, kalau persiapan itu dia betul masuk ke proses pembelajaran dan langsung kepada tahapan dalam mengajar. Dia masuk ke dalam ruang lingkup dari tadi yang disebutkan oleh Ustaz Hasanuddin, yaitu metode mengajar spesifiknya atau metode pembelajaran, metode mengajar lah. Jadi cara guru mengajar itu mulai dari mukodimah, pembukaan sampai kepada ikhtitam, penutupan. Itu namanya berarti metode pembelajaran. Satu lagi, apalagi. Jadi antara guru dengan siswa itu kan kalau secara teori komunikasi itu dia harus ada perantara, ya perantara, wasilah bahasa Arabnya itu ya. Perantara. Nah, perantara itu namanya apa? Tar dulu Konita terus. Mm-mm. Oke. Perantara yang menyampaikan pesan dari guru, materi dari guru kepada siswa. Namanya apa? Media Pak. Mhm. Ya pembelajaran. Iya, betul. Media pembelajaran. Oke, jadi minimal tadi ada 4 ya. Kalau tadi sebelum sampai 5 ya, dari komponen atau dimensi dalam desain pembelajaran. Ada tujuan pembelajaran, kemudian ada materi, ya, kemudian ada metode pembelajaran, ada media pembelajaran, ada satu lagi yaitu evaluasi pembelajaran. Oke, pertanyaan terakhir nih, Dr. Alvin nih. Melihat realitas ya, kira-kira apa nih yang ditemukan, dihadapi, atau mungkin dengar-dengar tentang permasalahan terkait dengan pembelajaran PAI di sekolahan, ya, di MIM Tesalia, SD sampai SMA, kemudian solusinya apa? Pilih salah satu dimensi yang tadi, silakan. Solusinya lingkungan yang mendukung Pak. Oke, lingkungan yang mendukung. Kenapa? Selama ini lingkungan kurang mendukung atau seperti apa? Jadi namanya pendidikan itu harus ada namanya pembiasaan. Betul. Oke, terus perlu adanya pembiasaan ya. Mungkin nanti perlu ada juga uswah juga gitu ya, contoh teladan. Nah, kira-kira solusinya gimana nih, inovasi dan pengembangannya? Jadi mendidik karakter siswa itu dengan memberikan contoh yang baik agar bisa ditiru. Oke, ya berarti jelas saya laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah contohnya gitu ya. Jadi artinya uswah, contoh, teladan itu menjadi yang utama. Cuman saya biasa selalu mengatakan begini, guru-guru kita ini ya, ustadz-ustadz kita itu sudah masya Allah ya, sudah luar biasa uswahnya, teladannya, ya sikap baiknya sudah sangat luar biasa guru-guru kita ini ya. Ya kalau kita bilang kan guru itu ya apa ya, kebanyakan ya orang baik jelas gitu ya, kemudian juga orang yang bisa jadi contoh gitu ya, kalau ada satu dua kasus yaitu itu kasuistik lah ya. Nah kemudian ternyata bukan hanya itu, jadi bukan hanya teladan saja gitu ya. Gurunya sudah jadi teladan gitu ya, ustadz-ustadz di pesantren sangat luar biasa gitu, tapi kadang ada saja anak itu yang mungkin agak sedikit ya nyeleneh gitu ya. Nah itu kan berarti ada faktor lainnya gitu ya. Tapi tadi sebenarnya dalam ruang lingkup desain pembelajaran sebenarnya lebih kepada prosesnya. Ya, jadi kalau tadi uswah, teladan itu lebih kepada memang contoh atau metode belajar ya, atau metode pendidikan secara umum. Tapi kalau langsung kepada metodik dan didaktik, langsung kepada proses pembelajarannya. Jadi desain pembelajaran ini kan rancangan pembelajaran, rancangan proses belajar mengajar PAI gitu ya. Sehingga kemudian intinya adalah bagaimana guru datang ke kelas, memulai pembelajaran, komunikasinya, metodenya, pendekatannya, kemudian juga medianya, sampai kepada nanti evaluasinya, sampai kepada kembali ya keluar dari kelas dan nanti ada asesmen tengah semester, asesmen akhir semester, ataupun juga penilaian secara umum. Sebenarnya yang dikaji di desain itu bedanya sebenarnya kalau desain itu dia masih dalam bentuk rancangan.
Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi ditanya tentang pengembangan dari media misalnya gitu ya, pengembangan dari media berarti apa nih? Tadi ke Bu Rahmawati juga sudah sih tentang tentang inovasi dan pengembangan medianya. Oke, terima kasih. Ada tambahan lagi, Ustaz Alvin, terkait dengan mungkin permasalahan yang dihadapi di masyarakat ini? Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih ya Ustadz Alvin Kudrotullah, luar biasa sekali nih. Kita lanjut nih. Siapa lagi nih? Ustadz Agus Nur Muhammad atau Ibu Linda? Saya Oh ya, tadi belum tadi ya. Bu Rahmawati. Saya suka ketukar nih boleh. Bu Linda dengan Bu Rahmawati nih. Oke. Silakan, boleh Bu Linda dulu, nanti baru ke Bu Soleha. Silakan Bu Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Dokter atas kesempatannya. Insya Allah saya pengen menjawab yang nomor 4 ya, teori-teori pengembangan desain pembelajaran PAI. Salah satunya teori behaviorisme. Teori ini merupakan pembelajaran melalui stimulus dan respon. Contohnya misalkan seorang guru itu memberikan penghargaan, misalnya penghargaan bintang gitu ya, atau nilai tambahan kepada siswa yang mampu, misalkan kalau di PAI itu menghafal surat-surat pendek gitu ya dengan lancar, nanti dikasih bintang 1, nanti bisa berbentuk juga dengan kelereng gitu ya dan sebagainya. Terus dalam kehidupan sehari-harinya juga anak-anak bisa dikasih pujian setelah setelah mengerjakan tugas di rumah gitu ya, lebih termotivasi untuk mengulanginya di lain waktu. Itu juga sangat penting di sekolah. Terus yang kedua, teori kognitivisme. Teori ini berfokus pada bagaimana seseorang memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi pembelajaran bukan sekedar respon terhadap stimulus, tetapi melibatkan pemikiran dan pemahamannya. Contohnya dalam pembelajaran PAI, guru memberikan pemetaan konsep seperti memahami hubungan antara rukun iman dan rukun Islam. Misalkan kalau di akidah ya itu ya, kalau ya di akidah akhlak gitu ya. Kalau di ibadah, misalkan tata cara wudhu gitu ya, sholat, tata cara puasa, zakat gitu. Mungkin kalau di akhlak juga bisa akhlak terhadap orang tua, terhadap guru, terhadap teman gitu. Dan dalam kehidupan sehari-hari untuk teori kognitivisme ini bisa mengikuti langkah-langkah resep dan melalui pengalaman sebelumnya gitu ya untuk memperbaiki hasil. Selanjutnya ke teori konstruktivisme. Iya, konstruktivisme. Silakan, Ya, gimana? teori ini menekankan ke pembelajaran. Jadi gini, ketika siswa membangun sendiri pemahamannya gitu ya, berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungannya. Gitu. Jadi bisa diajak dengan berdiskusi gitu ya, Pak. Membuat proyek sosial gitu, misalkan mengadakan kalau kita lagi Ramadan mungkin mengadakan takjil gitu, program-program berbagi makanan untuk memahami konsep-konsep tadi. Misalkan konsep sedekah, konsep zakat gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari teori ini anak-anak bisa belajar dari nilai kerjasama dengan bermain dengan kelompok gitu. Si anak itu bermainnya dengan kelompok dan menyelesaikan tugas bersama-sama gitu. Ya, itu kan biasanya kalau mengadakan program kayak program Ramadan gitu, program salat itu biasanya bersama-sama, tugas bersama-sama. Nah, di situ ada pembelajarannya. Terus yang keempat teori humanisme. Teori ini pengembangan potensi individu secara menyeluruh, baik dari segi intelektual, emosional maupun spiritual. Di sini dalam pembelajaran PAI, guru mendukung perkembangan karakter siswa
dengan membimbing mereka secara personal. Bagaimana caranya? Caranya memberikan perhatian pada aspek spiritual serta emosional mereka. Seperti itu. Dan kalau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin seorang guru itu bisa dikatakan seorang mentor kali ya Pak ya, untuk mendukung motivasi si anak ini, si siswa untuk menemukan jati dirinya dan mencapai cita-citanya. Itu lebih lebih hangat gitu ya kalau teori humanisme ini. Terus ada lagi mungkin 4 aja kali Pak ya teorinya, cukup. Ya, oke, terima kasih Bu Linda ya. Jadi tadi itu teori behaviorisme atau behavioristik, kemudian juga konstruktivisme itu adalah teori-teori tentang model pendidikan ya. Model pendidikan. Nah, itu tadi ya sebenarnya sih tidak spesifik ke desain pembelajaran ya. Dia lebih kepada model pendidikan. Jadi ada model yang behavioristik, atau konstruktivisme dan sebagainya. Tapi itu sudah bisa menambahlah wawasan kita itu ya. Oke, tapi satu pertanyaan Bu Linda tadi yang nomor 5 yang terakhir nih yang wajib dijawab nih. Jadi apa melihat fenomena dari pembelajaran PAI gitu ya, apa nih yang teridentifikasi permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajarannya, kemudian kira-kira inovasi pengembangan solusinya seperti apa? Silahkan dalam 3 sampai 5 menit. Ya, baik, insya Allah saya akan mencoba. Mungkin identifikasi permasalahannya dimulai dari permasalahan yang monoton atau kurang menarik gitu ya. Pembelajaran yang monoton atau kurang menarik itu solusi yang ditawarkan bisa menggunakan metode inovasi. Kalau saya pernah bikin kalender apa ya, pembuatan kalender huruf hijaiyah gitu. Jadi huruf hijaiyah itu dituliskan di kalender dengan tulisan yang besar-besar gitu. Itu tuh kalau dari untuk ngaji ya, untuk ngaji Quran gitu. Kalau untuk seperti akidah gitu ya, rukun iman, konsep ketuhanan itu mungkin bisa juga membuat kayak inovatifnya kayak seperti kincir atau apa sih dadu gitu ya apa ya, seperti dadu, permainan dadu nanti kita tulis di situ rukun imannya apa aja, konsep ketuhannya apa aja, nanti tulis di situ definisinya segala macam, dan nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 gitu, kayak kayak ular-ular tanggaan gitu ya Pak. Jadi bikin konsep seperti itu pernah juga kami cobakan gitu. Terus permasalahan yang kedua itu kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran PAI. Nah, di sini kan karena memang kalau di MI mungkin nggak terlalu masalah ya, karena waktunya tuh memang lumayan banyak gitu ya, sampai jam 2 itu agama semua gitu. Mungkin yang umumnya malah yang sedikit gitu. Tapi yang di SD gitu ya, itu mungkin ini dengan waktu ya. Permasalahannya mungkin di waktu juga, karena waktunya sedikit tapi kita harus bikin sedemikian bagus gitu untuk seefektifnya untuk anak-anak didik kita ini gitu. Nah, untuk permasalahan di teknologi ini mungkin bisa bikin media digital bisa itu seperti sekarang Insya Allah ini jadi suka blank gitu ya Pak. Ya nggak apa-apa, kan memang belajar kayak gitu. Jadi belajar itu, kuliah itu kan belajar kita itu untuk mengungkapkan ide dan gagasan. Nggak ada masalah gitu. Teman-teman juga paham. Belum tentu juga teman-teman yang lain lebih bisa juga gitu kan.
Gitu. Iya, Jadi Pak. tadi media ya betul sih, Iya, setuju. Cuman nah nanti kalau di pelaksanaannya nanti ada mata kuliah khusus tuh tentang inovasi untuk media pembelajaran. Nah, nanti ada analisisnya, ada evaluasinya. Oh, ternyata kalau pakai dadu nih, kalau pakai misalnya apa kayak semacam undian gitu itu memerlukan waktu yang cukup lama misalnya. Jadi kalau di SD, SMP, SMA ini nggak cocok nih gitu kan ya. Padahal materinya itu banyak gitu ya. Itu juga nanti nggak dibahas juga nih kita sebagai Magister Pendidikan Agama Islam gitu ya. Dari sisi tadi untuk pemanfaatan waktu. Sebenarnya tadi penggunaan teknologi juga sama. Misalnya nih, kita keren nih mau pakai proyektor gitu. Tapi ternyata mungkin keterbatasan proyektor itu mungkin hanya satu atau dua satu sekolah. Kemudian ketika mau pakai proyektor ternyata apa harus ngambil dulu di kantor gitu karena belum permanen di kelas misalnya. Kemudian nanti dipasang lagi kabelnya ada masalah, laptopnya belum, kemudian nanti untuk ditaruh disorotkan ke misalnya ke tembok atau ke mana ke papan tulis ternyata gambarnya itu burem kurang jelas. Jadi itu memang detail ya bagian dari proses evaluasi pembelajaran khususnya nanti di bidang PI termasuk juga kontennya juga. Nah, seperti itu. iya, Ibu Linda ya. Jadi iya. tadi masalahnya lebih ke arah media ya. Ada tambahan lagi silakan. Iya, terus mungkin permasalahan lainnya ada di minat siswa ya. Kadang kan Mhm. minat siswa itu terhadap pembelajaran PAI rendah ya, pas ketika misalkan ada pas waktu sholat misalkan pada kemana gitu, ada yang ngumpet di kantin gitu ya, ada yang pulang dulu gitu. Itu juga lumayan juga itu mungkin solusi yang ditawarkan bisa menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan keterlibatan siswa gitu. Mungkin itu ya jadi langsung praktek gitu. Terus permasalahan yang lain juga ada di keterbatasan bahan ajar yang relevan ya Pak di perkembangan zaman ini. Salah satunya solusinya bisa mengembangkan modul digital berbentuk e-book gitu ya, e-book interaktif gitu. Mhm. Atau konten-konten multimedia Islami gitu ya, yang sesuai kebutuhan zaman mungkin. Terus ada lagi permasalahan karena sulitnya mengukur pemahaman siswa dalam pembelajaran PAI di sini, ini agak susah juga. Ini mungkin bisa menggunakan asesmen berbasis teknologi seperti kuis interaktif itu bisa pakai Quizizz gitu ya yang ada di Google. Terus bisa portofolio digital atau untuk menilai pemahaman siswa secara lebih komprehensif gitu. Itu mungkin permasalahan-permasalahan yang identifikasi dan solusi yang ditawarkan untuk ide dan Oke, gagasan. terima kasih Bu Linda. Luar biasa Ya, ya. Kalau menurut saya tadi yang kaitan dengan yang menarik dari semua sebenarnya bagus sebenarnya, menarik ya dari mulai tadi apa namanya IT dan sebagainya. Tapi yang menarik itu memang minat ya dari siswa untuk belajar PAI ini agak kurang. Ini mungkin dirasakan di SD, SMP, SMA gitu ya, yang bukan Islam. Sama maksudnya itu yang ya bukan madrasah. Kalau madrasah mungkin sebagiannya ya. Mereka ada minat lah, ada semangat. SDIT juga biasa semangat. Tapi yang SD, SMP, SMA, nanti boleh sharing nih gitu ya. Jadi minatnya kurang. Dan tadi solusinya juga sudah betul, walaupun nanti memang perlu lebih didetailkan lagi. Jadi problematikanya, permasalahan yang teridentifikasi itu adalah rendahnya minat belajar PAI atau belajar agama lah ya di SD, SMP, SMA gitu ya. Ini sebenarnya sudah banyak riset yang menunjukkan hal ini dan salah satu solusinya adalah tadi kalau di sekarang ini namanya itu adalah meaningful ya meaningful learning gitu ya. Jadi pembelajaran ya berbasis makna atau bermakna gitu ya pembelajaran bermakna lah ya. Jadi artinya siswa itu belajar agama itu untuk apa sih gitu ya. Nah itu tugasnya guru ya untuk menjelaskan dan menjelaskannya ingat bukan hanya dengan ceramah tapi dengan berbagai metode pembelajaran yang ada. Bahkan mungkin dia bisa jadi tadi mencari ya yang ada di buku induk, kemudian juga di internet pakai AI, kemudian nanti dia boleh menjelaskan di satu video pendek, real video dan lain sebagainya. Itu juga satu metode untuk menjelaskan. Kenapa saya juga di sini saya tanya satu-satu? Ya pertama dalam proses pembelajaran memang harus meyakinkan nih, oh ada Bu Linda, ada Bu Rahmawati, ada Pak Hasanuddin gitu ya, ada tadi Ustadz Alvin gitu kan ya kan jelas tuh gitu ya. Nah kemudian
ya mereka mengungkapkan itu minimal jadi ingat ada learning experience. Kemarin tadi ditanya nih sama Pak Bisno nih ya, terakhir nih tanya satu-satu lagi nih, saya belum siap lagi nih. Nah, itu learning experience. Intinya terima kasih. Tadi analisis sudah cukup bagus, cuman memang saran saya agak lebih mendetail untuk solusi-solusinya. Tadi misalnya lebih bermakna gimana caranya. Itu nanti lebih detail tentang pengembangan dari apa yang disebut dengan ya tadi metode pembelajaran ya untuk siswa terutama nanti yang akan diberlakukan insya Allah ya mudah-mudahan meaningful learning model itu. Oke, terima kasih Ibu Linda. Berikutnya, kita masih ada waktu 15 menit. Ibu Soleha, silakan. Ibu Soleha, gimana nih pendapatnya? Satu pertanyaan yang dijawab, kemudian yang wajib yang nomor 5. Silakan. Ya, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Waalaikumsalam. Dokter. Teman-teman. Saya menjawab yang nomor 2 ya. Desain pembelajaran pendidikan agama Islam ialah perencanaan dan pedoman pelaksanaan pembelajaran PAI untuk mencapai tujuan pembelajaran, meliputi tujuan, materi, kegiatan, dan evaluasi pembelajaran. Di sini kalau di SD memang tadi pendapat teman-teman juga ya betul di SD itu hanya dalam 1 minggu itu hanya 4 jam hanya 4 jam ya dalam 1 kali pertemuan. Nah ini di sini di SD itu terdiri dari beberapa elemen yaitu Al-Quran Hadis, Akidah, Akhlak, fikih dan sejarah kebudayaan Islam. Nah ini yang saya ambil ini yaitu di fase A. Fase A itu untuk kelas 1 dan 2, tapi saya ambil fase A kelas 1, yaitu elemennya Al-Quran Hadis. Tujuan pembelajarannya yaitu membiasakan diri melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, melafalkan huruf hijaiyah dengan fasih. Yang ketiga, menyebutkan harokat. Yang keempat, menghafal surah Al-Fatihah dengan lancar. Nah, tujuan pembelajaran ini diambil dari CP yang ada, yang dari pemerintah. Nah, materi Aku Cinta Al-Quran. Materi ini diambil dari buku sumber IKM yang terbaru ya, kurikulum Merdeka. Alhamdulillah anak-anak dipinjamkan, dibagikan pada saat pengembalian tahun berikutnya kurang. Ya, karena hilang, karena rusak kan. Nah, ya robek. Tapi alhamdulillah kepala sekolah menyediakan lagi, dia beli lagi. Nah, dan tahun sekarang ini hilang lagi. Banyak yang banyak. Akhirnya Bapak Ibu punten, saya belum membagikan buku paket karena kelas yang sebelumnya ada sebagian yang belum membagikan. Dan saya share juga di grup, Bapak Ibu punten yang belum mengembalikan, kasihan adik kelasnya masih belum dibagikan buku paketnya kadang-kadang ya. Nah, alhamdulillah ada beberapa orang tua yang mengembalikan dan bahkan ada orang tua yang dia bukunya Bu saya mah beli katanya kayak ini nggak apa-apa Bu ini saya hibahkan katanya gitu. Ada yang karena anak saya sekarang udah kelas 2 katanya ada yang seperti itu orang tuanya alhamdulillah. Nah akhirnya tercukupilah dan dibagikanlah tuh buku paketnya. Lalu kegiatan itu pertama ada kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Seperti biasa memang kalau mau disupervisi pasti disiap-siapkan infokusnya, ya modul ajarnya. Nah, modul ajar ini Pak Dokter awal-awal tuh banyak ya, tapi sekarang bisa diringkas hanya 1 lembar modul ajarnya. Kalau waktu itu ada apa sih kosakata gitu ya. Nah, itu sekarang diringkas. Nah, kegiatan awal itu anak diawali dengan berdoa, baca surah pendek dan baca Asmaul Husna. Lalu guru mengabsen. Seperti persepsi dan yang kegiatan intinya guru menampilkan YouTube ya lewat Infokus dan anak menonton. Infokus itu tentang
aku cinta Al-Quran. Itu surah Al-Fatihah. Nah, setelah anak menonton, nah anak itu menyusun karena metodenya match and match ya. Jadi kartu, jadi anak menyusun kartu-kartu huruf hijaiyah ya yang berharokat dan huruf itu sehingga membentuk sebuah kata ya menjadi kalimat juga ya macam mufradat ya mufradat. Jadi menjadi satu kalimat surah ayat pertama Fatihah Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Nah, setelah itu anak berkelompok baca berulang-ulang agar anak itu hafal. Namanya kelas 1 kan eh ada yang semangat menghafal kan, tapi dengan temennya yang semangat itu dia memotivasi temannya yang tertinggal. Ayo tugas kamu untuk ke kelompok kamu siapa? Ya udah ke depan, yang depan saya kasih bintang. Ya bukunya itu saya kasih bintang bukunya. Ini bintang. Betul. Nah, terus ada lagi tuh, ada satu kelompok itu ada yang belum hafal. Tugas kamu bantu teman kamu ya. Satu anak itu biar dia bisa menghafal, ikutin kamu. Dengan Bu, susah. Dia mah susah banget, Bu. Dan diem baik katanya gitu kan. Saya bilang gitu. Diem baik katanya. Itu tantangan kamu, nak. Ayo, nak. Nah, saya deketin dah tuh anak yang itu, anak yang susah itu. Ayo, nak, teman kamu baik. Ya, ikutin teman kamu. Ya, ibu nilai yang ini kan saya nilai kelompok yang satu lagi kan. Jadi yang kelompok yang itu anak tertinggal dia membantu temannya gitu. Sampai anak itu berhasil. Anak itu berhasil tuh. Nah, kamu hebat, kamu bisa memotivasi teman kamu jadi bisa kayak gitu. Nah, lalu ada refleksi. Di penutup itu ada refleksi bagaimana saat itu pembelajaran saat itu apakah pembelajaran itu menyenangkan atau tidak ya. Dan setelah refleksi ada evaluasi. Evaluasi itu ada tes tertulis, ada lisan dan perbuatan siswa ya. Dan juga terakhirnya saya sendiri merefleksi diri saya sendiri apakah saya sudah bisa menyampaikan materi yang saya sampaikan ke anak dan anak itu bisa menerima materi saya gitu. Dan bila tidak gitu kan pernah juga saya saya memberikan PR minggu pertama tuh bismillah ya karena bismillah terpisah-pisah lalu disatukan jadi bismillah bersambung huruf hijaiyah bersambung. Nah, ayat keduanya saya PR kan. Nah, kan libur ketemu lagi kan seminggu ya kan ya. Kita ketemu Senin lagi kan ya. Hari Selasa ayat kedua, Selasa Rabu ayat ketiga, Kamis ayat keempat gitu kan. Nah, Jumat ayat kelima, Sabtu ayat ke-6 gitu kan. Nah, kamu kan malam Seninnya minggu libur lah kamu gitu kan ya. Malam Seninnya kamu ayat ke-7, hari Seninnya bawa ke ibu. Saya bilang kan gitu. Nah, ada tuh orang tua yang ini anak baru kelas 1 katanya udah jauh banget nulis Arab katanya gitu. Anak saya mana bisa katanya kan ya. Nah, terus ada yang malah langsung ngadu ke kepala sekolah ya, ke guru kelas, Bu Ha, itu agama langsung Al-Fatihah kata gitu kan ya. Ibu kan memang materinya Al-Fatihah karena dalam sholat itu kan surah wajibnya Al-Fatihah kan ya. Nah, saya juga enggak ngeberatin anak, saya juga sehari-sehari. Nah, sehari itu kan kamu dari jam berapa jam?
dari pulang sekolah jam berapa? Jam 10.15 kan. Kamu tidur jam berapa? Jam 8. Minimal kamu tulis dah capek istirahat kayak gitu kan. Jam berapa? Nah, ntar udah istirahat tuh. Udah capek, udah makan, itu udah. Kamu lanjutin lagi. Allah. Nah, kamu juga dari alhamdulillah kan, tambahin lagi lillah gitu kan. Nah, udah lanjut lagi, capek istirahat lagi. Nah, jam berapa nih kamu gitu kan? Habis maghrib ya, Robi. Nah, habis Isya alamin kan. Nah, alhamdulillah tuh dapat kan 1 ayat, saya bilang gitu Pak Dokter. Mungkin itu pengalaman saya Pak Dokter menjadi guru. Oke, terima Saya kasih. mengajar Ya. salah satu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu Solehan nih sudah cerita-cerita ya tentang apa pembelajaran di SD ya. Tadi, nah kita nanti harus naik level nih, Bu Solehan nih. Jadi selain sebagai praktisi, sebagai pelaku, sebagai guru yang mengajarkan PAI di SD gitu ya. Nah juga harus kita naik levelnya tuh, oh berarti ini seperti ini, kayaknya itu agak nggak perlu ada tambahannya nih. Tadi kan sudah ada solusinya, sudah ada metode yang digunakan, sudah ada pendekatan, itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Jadi yang namanya guru kan tadi ya long life education, jadi terus belajar. Nanti bisa membandingkan dengan mungkin pembelajaran di tempat lain gitu ya. Bisa lihat juga di YouTube juga banyak sekali. Kembali baca buku juga tentang metode pembelajaran khususnya di level sekolah dasar gitu ya. Jadi kita akan meningkat apalagi di PAI gitu ya. Ini kan sangat basic sekali gitu ya. Jadi kalau menurut saya permasalahan utama di PAI itu adalah ya pembelajaran PAI atau pembelajaran agama yang mungkin oleh sebagian orang atau sebagian orang tua ini dianggap apa ya mungkin mengatakan satu lagi sangat penting, penting, kurang penting atau tidak penting gitu ya. Apalagi nanti kalau di SD misalnya, walaupun ya kalau di Bogor atau di Indonesia secara umum sih masih penting. Kalau di perkotaan sudah mulai nggak menganggap, aduh, kayaknya mendingan fokus ke yang lain deh. Bukannya nggak penting sih, tapi fokus ke yang lainnya. Sehingga kemudian kita sebagai ya mahasiswa pasca sarjana, praktisi dari pendidikan agama Islam harus terus memberikan pemahaman bahwa pendidikan agama Islam PA itu adalah sangat penting gitu ya bagi siswa. Ya, tadi terkait dengan metodenya, ya memang tadi kalau desain itu kan dia lebih spesifik. Tadi sudah dibuat prakteknya gitu ya. Nah, itu kan berdasarkan kepada modul, kalau tadi kurikulum merdeka ya, modul yang sudah ada. Nah, kalau modulnya belum ada, sudah dilaksanakan, berarti itu nanti untuk perbaikan di modul yang akan datang gitu ya. Jadi terus ada perbaikannya gitu ya. Jadi untuk ke modul itu ya bisa jadi akan berubah setiap semester karena mungkin ada beberapa perubahan sebagaimana kita kemarin sudah pelajari tentang teori-teori dalam menyusun dari desain pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Oke, terima kasih banyak Bu Solehan nih. Saya kasih waktu satu lagi deh atau dua orang lagi nih yang mau berkomentar walaupun waktunya sisa 2 menit, tapi karena tadi kita agak lambat gitu ya, mungkin izin paling lambat itu 10 menit lah ya. Jadi apa 18-10 menit. Jadi kita masih waktu ada sekitar 10 menit lagi. Ya, silakan. Siapa yang belum nih? Ada Ustadz Mahfud, kemudian Ustadz Damro juga, mudah-mudahan udah selesai nih. Ada ya Ustadz Kulubul Khayat, Ustadz Arif, Ustadz Agus Nur Muhammad, Ustadz Dede, ya dengan Ustadz Rizky. Siapa nih yang mau komentar atau kita bisa lebih spesifik lagi langsung ke pembahasan terkait dengan identifikasi permasalahan ya kemudian ke solusi yang ditawarkan ya. Kalau tadi saya boleh resume dari awal terkait dengan apa itu inovasi ya pengembangan desain pembelajaran PAI, berarti kalau desain pembelajaran PAI tadi itu kan rancangan ya, rancangan pembelajaran yang akan dilakukan, dia menjadi pedoman ya dengan tujuan suksesnya atau berhasilnya proses pembelajaran. Nah, kemudian inovasinya apa? Inovasi itu ada dua. Pertama adalah invention, infansi ya, invention gitu ya. Yang kedua adalah discovery ya. Invention itu adalah menyatakan sesuatu yang baru ya, sementara kalau discovery itu adalah
mengembangkan dari yang sudah ada. Berarti inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI adalah bagaimana ya melakukan pengembangan dari desain pembelajaran dalam bentuk RPP ataupun modul bidang mata pelajaran pendidikan agama Islam atau Quran hadis, akidah akhlak, fikih dan SKI ya dari beberapa dimensi yang ada di desain pembelajaran ya. Nah, ruang lingkup desain pembelajaran sendiri tadi sudah disebutkan ya, mulai dari tujuan itu meliputi ya capaian pembelajaran, CP-nya, mungkin dulu tuh ada apa KD-nya gitu ya. Pokoknya tujuan pembelajaran baik secara umum ataupun secara spesifik gitu ya. Kemudian nanti ada materinya, ya otomatis ada metodenya, ada media yang digunakan, ya kemudian pendekatannya biasa juga sudah ada, kemudian juga tadi waktunya, kemudian sumber referensi yang digunakan, sumber pembelajarannya, dan jangan lupa evaluasi pembelajaran. Misalnya misalnya kita belajar di sini di S2 ini evaluasinya seperti apa ya? Nah, kalau merujuk ke Google Classroom ataupun juga di kampus ya dari mulai kehadiran, kemudian juga tugas-tugas, kemudian juga keaktifan gitu ya, itu kan menjadi komponen dalam pembelajaran yang biasa kalau di perguruan tinggi itu sudah baku gitu ya. Oke, kemudian tadi sampai ke evaluasi. Berarti itu adalah bagian ataupun ruang lingkup desain pembelajaran pendidikan agama Islam. Teori-teori tentang pengembangan desain pembelajaran itu sangat banyak sekali. Kemarin kita sudah bahas dari mulai Taba gitu ya, kemudian juga beberapa tokoh terkait dengan teori pengembangan desain pembelajaran khususnya pendidikan agama Islam. Kalau dalam realnya ya kita mengenal mulai dari kita urutkan mulai dari pondok pesantren. Ya, pondok pesantren itu ada pesantren salafiyah, ada pesantren yang mungkin khalafiyah, ya, klasik dengan modern. Kemudian muncul lagi madrasah, baik itu madrasah diniyah, ya, ataupun juga madrasah yang diakui oleh negara, yaitu madrasah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, gitu ya. Kemudian muncul juga, ya, ada sekolah dasar Islam terpadu, ada SDIT, ada SMPIT, ada SMAIT, ada SMKIT, ada juga yang tidak menggunakan IT tapi hanya menggunakan Islam, sekolah Islam unggulan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian juga muncul misalnya sekarang itu ada sekolah alam berbasis Islam, kemudian juga ada juga yang teman-teman di Kutab misalnya gitu ya. Nah, kemudian juga mungkin sekarang PKBM juga cukup berkembang sehingga pengembangan desain pembelajarannya itu juga tercakup di dalamnya institusinya, tetapi institusi itu kan nanti kaitannya dengan kurikulum. Ya, kurikulum itulah nanti diturunkan, di breakdown lagi menjadi desain pembelajaran bagi masing-masing mata pelajaran. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan balik lagi ke 2A, kenapa harus dilakukan inovasi pengembangan? Ya karena memang perubahan zaman, perkembangan teknologi dan komunikasi, kemudian materi yang mungkin sudah out of date, kemudian juga kebutuhan siswa, ya kemudian juga mungkin tuntutan dari misalnya kalau sudah di SMA atau alia itu industri gitu ya, dan juga mungkin nanti perkembangan-perkembangan yang lainnya terkait dengan internal dan eksternal dari guru dan juga siswa. Nah, kemudian ide dan gagasannya tentang ini tadi sudah banyak sekali. Jadi ide gagasannya kita bisa pilih mulai dari tadi tujuan pembelajarannya, materinya, medianya, metodenya, kemudian waktunya, kemudian juga evaluasinya, sumber pembelajarannya, termasuk juga gurunya. Jangan lupa komunikasinya itu masuk ke metode ya. Jadi misalnya ceramah ya boleh aja sih gitu ya, tapi ceramah jangan terus gitu ya, harus ada dialog, jangan sampai hanya monolog. Tadi walaupun kalau kita lihat sekarang ya beda lah ya, mungkin guru-guru yang jadul aja sih yang masih pakai lecturing kayak gitu ceramah ya. Guru-guru sekarang itu sudah banyak sekali pelatihan, mereka akan lebih interaktif. Oke ya, nah itu gagasannya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak bertanya, mungkin terakhir dari saya, belum ngasih kesempatan ya. Tenang ya, kalau ada yang mau tanya boleh langsung lah ya, gitu ya.
Oke, ya. Nanti boleh dipotong juga deh. Ya, terakhir dari saya terkait dengan UAS kita, gitu ya. Jadi UAS ini atau bukan UAS ya, sekarang bukan ujian lagi ya, tapi assessment ya. Sebenarnya ya memastikan, bukan menguji ya, memastikan bahwa ya mahasiswa itu memang memiliki kemampuan di bidang mata pelajaran yang ada. Nah, kebetulan mata kuliah saya adalah di inovasi dan pengembangan desain pembelajaran PAI. Maka untuk asesmen akhir, setiap siswa lagi ya, setiap mahasiswa itu diwajibkan untuk menyerahkan ya dalam bentuk artikel jurnal ya dengan topik bagaimana desain pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing, sekolah temannya, sekolah tetangga, sekolah orang lain atau sekolah yang kita ingin coba pelajari ya, kemudian analisis dari desain pembelajaran yang ada. Ya, simpelnya adalah kemarin ya ambil atau ambil meminta atau memohon ya dari desain pembelajaran lebih spesifik RPP. Jadi ambil RPP atau modul yang ada, kemudian dideskripsikan yang A-nya, kemudian yang B-nya itu adalah analisis dari satu komponen atau satu dimensi dalam pengembangannya. Jadi pengembangan dari salah satu dimensi atau komponen yang ada di desain pembelajaran tersebut. Boleh materinya, boleh tujuannya, boleh waktunya, boleh misalnya medianya, metodenya, evaluasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, nanti lebih detailnya nanti akan ada biasanya ada waktu untuk ujian khusus dan itu adalah untuk asesmen di akhir akhir dari pembelajaran di mata kuliah inovasi dan pengembangan desain pembelajaran pendidikan agama Islam. If you have question, please ask me, and maybe you can chat me on WhatsApp ya. Silahkan ada pembelajarannya dan mungkin nanti bisa komunikasi juga dengan Pak koordinatornya Ustadz Damra nih ya dan yang lainnya. Intinya sih ya kita alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan pembelajaran ini ya tentu saja bukan hanya prosesnya dan juga bukan hanya hasilnya tapi keseluruhannya bahkan mungkin impact-nya ya mungkin yang belum aktif memang ada kegiatan ya yang mungkin yang tidak bisa ditinggalkan intinya adalah keep studying kita terus belajar terkait dengan berbagai hal utamanya adalah pendidikan agama Islam wal akhir aku lulakum jazakumullahu khairan in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla in wajadtum khata'an fahuwa minni yang benar datang dari Allah dan Rasulnya, yang salah datang dari saya pribadi. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan, baik disengaja ataupun tidak. Dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Semesternya udah habis, kita berjumpa lagi di tesis atau mungkin di ujian munakosah, tesis, dan juga di wisuda insya Allah ya di tanggal 3 Agustus 2025. Demikian, gak ada yang mau tanya lagi ya. Kita tutup alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.